Saya mengambil titik sederhana saja. Jika ada orang menuduh bahwa komunisme PKI itu bangkit kembali di Indonesia, tapi tanpa bisa menyebut strukturnya, enklavnya, kekuatan-kekuatannya, elemennya, saya kira sama saja dengan melindungi PKI, melindungi komunisme itu sendiri. Sampai saat ini memang di negara kita, terutama yang masa-masa dekade sekarang ini, yang menuduh ada komunisme bangkit kembali itu sebenarnya sama juga. Itu adalah message in a bottle. Jadi memang pesan yang ditaruh di dalam botol lalu kemudian dialirkan di sungai. Siapapun yang bisa menemukan botol itu lalu membaca isinya, ya sudah, itu diharapkan bisa mempercayai itu. Tapi kalau di Cina dan juga Vietnam, saya merasakan bahwa ternyata di sana memang hanya tinggal ideologi, tinggal bendera, tinggal upacaranya saja, tapi kesehariannya sudah tidak ada komunisme sama sekali. Dari situlah kemudian siapapun yang ingin membangkitkan komunisme di Indonesia, ini menurut saya hanya tindakan bunuh diri saja, karena memang sudah tidak ada kawan. Lalu untuk apa komunisme itu dibangkitkan? Kecuali kebangkitan komunisme ini hanya disuarakan oleh orang-orang dengan tujuan politik tertentu, ingin memberikan stigma tertentu kepada satu kekuatan kelompok politik. Dengan harapan apa? Pada tahun 2024 ketika pemilu digelar oleh bangsa kita, maka sentimen-sentimen agama, sentimen-sentimen politik ini akan dilekatkan kepada suatu kelompok kekuatan yang memang sudah mau disasar sejak sekarang. Akan bisa dibayangkan salah satu kelompok itu akan dihajar dengan stigma komunisme yang sudah dibangun sejak awal tadi. Ini memang perilaku propaganda politik yang jamak terjadi dimanapun. Termasuk juga ketika di Rusia, juga di Cina, ketika komunisme bangkit itu sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Makanya saya curiga begini, jangan-jangan yang membangkitkan isu komunisme bangkit kembali di Indonesia ini jangan-jangan belajar juga dari orang-orang komunis di Rusia, kepada di sejarah-sejarah Bolshevik, sejarah-sejarah Mao Zedong, Partai Komunis Cina dan sebagainya. Karena demikian juga dengan Partai Komunis Cina pada tahun 1949 juga melakukan hal yang sama. Dia menggunakan isu-isu yang digulirkan, menggunakan isu-isu message in the bottle itu dengan destinasi unknown. Ini memang praktek lama yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan kekuatan terbesar di dalam suatu negara itu. Dulu Bolshevik berhasil menghancurkan kekuatan-kekuatan sebelumnya dengan cara seperti itu juga. Inilah kemudian mengapa Mao Zedong bisa mengusir Kuomintang dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan borjuis di Cina diusir oleh Mao Zedong. Demikian juga Partai Komunis Cina berhasil mengusir kekuatan-kekuatan kapitalis di Cina yang pro barat waktu itu, Kuomintang. Kuomintang juga berhasil diusir dari Cina dengan menggunakan cara yang sama. Isu-isunya ya itu juga, artinya dia mengeluarkan isu yang tidak bertuan, yang tidak bisa dibuktikan, memang hanya untuk penguasaan elektoral. Inilah yang dilakukan oleh beberapa orang pada saat ini untuk menenggelamkan suatu kelompok yang sedang membesar, lalu menggunakan isu-isu yang tidak jelas itu. Saya terus terang meminta kepada saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, bangsa kita ini, marilah kita berusaha untuk mengetahui dan mempelajari banyak hal. Kita harus menggunakan nalar. Atas nama agama, apapun yang bersifat perbuatan jahat itu akan mendapatkan tempat terhormat. Kenapa? Ketika politik sudah menggandeng agama dengan dalih-dalih agama, tafsir-tafsir agama dijadikan agitasi, maka yang terjadi adalah semua kata-kata itu akan dianggap sebuah keilahian. Dan ketika keilahian yang bermain, maka semua akan mendapatkan tempat yang terhormat meskipun tujuannya jahat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.